Shalom anak-anakku semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Tidak ada yang ngambek-ngambek, tidak ada yang suka nangis-nangis ya. Semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya anak-anak. Nah, kali ini Bunda Afi mau ngajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan dulu ya satu buah lagu untuk memuji Tuhan supaya kita lebih bersemangat, bersukacita untuk memuji Tuhan. Nah, mari anak-anak kita memuji Tuhan dengan lagunya. Dia harus makin bertambah ya, bisa ya. 1, 2, 3. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ulangi ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kepandaian supaya kami dapat mengerti apa yang akan dibawakan oleh Bunda Afi. Berkati Bunda Afi juga Tuhan, berkati teman-teman semua Tuhan, supaya kami semua menjadi anak yang pandai dan menjadi murid-murid-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Anak-anak, kali ini Bunda Afi mau bercerita tentang Yesus terangkat ke surga. Nah, anak-anak tahu ya, kita mau membaca Alkitab dulu di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Kalau yang punya Alkitab di rumah yang sudah bisa baca, kita baca ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kita mau mendengarkan kisah sebelumnya ya. Nah, anak-anak tahu kan ini apa? Salib. Ini adalah salib ya anak-anak. Ini salib tempat Tuhan Yesus dihukum untuk menebus dosa kita, dosa manusia ya. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, nah dia mati. Lalu dikuburkan di dalam gua kubur ini ya. Nah, pada hari yang ketiga ada 3 orang perempuan ya yang datang ke dalam kubur ini. Nah, 3 orang perempuan. Nah, setelah mereka datang untuk memberikan wangi-wangian, rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus, ternyata setelah dilihat kuburnya sudah kosong.
Nah, lalu ada malaikat mengatakan kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, dia mengatakan nih, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi dia sudah tidak ada lagi di dalam kubur ini. Kubur ini sudah kosong. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan diri beberapa kali dalam waktu 40 hari ini. 40 hari itu ya. Tuhan Yesus menampakkan pertama kepada Maria Magdalena dengan menampakkan dirinya mengusir 7 setan. Ya, lalu kepada 2 orang diantaranya pada perjalanan menuju ke Emmaus ya, dia berjalan bersama-sama itu muridnya, lalu mereka minta supaya Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti seperti yang dia lakukan bersama murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ingat kalau ini Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sudah mati. Padahal Tuhan Yesus sedang menampakkan diri. Nah, terakhir pada masa itu saat murid-muridnya sedang makan malam, perjamuan makan malam, Tuhan Yesus menampakkan diri nih. Ada ke-11 muridnya ya, dan semuanya yang hadir di situ. Tuhan Yesus datang. Saat itu dia memberitahu kalau inilah aku. Ada muridnya yang tidak percaya, lalu dikasih lihat tangannya bekas paku, pergelangan tangannya yang bekas dipaku ya anak-anak. Dikasih tahu, dan lumbungnya, ini aku, coba pegang, ini bekas aku disalib, tanganku ada lubangnya. Terus di perutku, coba kamu masukkan tanganmu ke dalam lambungku ini. Nah, itu ada bekas tusukan ya anak-anak. Nah, habis itu anak-anak, murid-muridnya semua yang orang-orang percaya kalau ini adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah beberapa lama Tuhan Yesus mengajak semua orang-orang itu untuk ikut dia ke Galilea. Nah, di sana mereka berkumpul. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu semua, ini murid-muridnya nih, harus menjadi saksi-saksiku. Ya. Harus menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan di seluruh dunia. Nah, anak-anak, maksudnya ini adalah hidup kita ini harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, yaitu memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang kabar baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap memberitakan kabar baik ini sampai ke ujung bumi ya, sampai ke ujung dunia sekalipun ya anak-anak. Nah, kabar baik itu bisa kita lakukan anak-anak dengan apa? Dengan tingkah laku kita. Kita menebarkan kasih kepada semua orang. Nah, semua yang diajarkan Tuhan Yesus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Jadi segala sesuatu yang baik itu adalah yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, setelah di daerah Galilea itu, murid-muridnya bertemu Tuhan Yesus lalu menyembahnya. Setelah itu Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertaimu sampai kapanpun ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, setelah ngomong itu, Tuhan Yesus langsung terangkat anak-anak. Wah, hebat ya.
Tuhan Yesus terangkat nih. Wah, ini matahari nih, awannya nih ceritanya. Jadi Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Tinggi, Maha Kuasa ya. Nah, nanti setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, kita akan belajar lagi itu tentang hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, itu anak-anak. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dia berpesan bahwa kita harus apa? Kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia ya. Injil itu adalah kabar baik, kabar tentang kebenaran, kabar tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini supaya kita tetap taat dan hidup menurut hukum-hukum Tuhan ya anak-anak. Jadi kita belajar untuk taat, hidup rendah hati, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak hidup dengan semaunya, tetapi diatur oleh Tuhan sendiri. Nah, di sana saat kita melakukan itu, kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan ya. Anak-anak, ini adalah cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, demikian cerita firman Tuhan kali ini ya anak-anak. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia sudah memberikan pesan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia, ke seluruh dunia ya. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kuasa kepada kita ya. Itu kita lakukan itu sesuai dengan karunia yang kita punya. Misalnya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, nah kita berikan contoh supaya kita menjadi teladan yang baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya anak-anak. Nah, demikian cerita tentang terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Semoga ini bisa kalian mengerti dan kalian bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup sesuai dengan seperti Tuhan Yesus, menjadi teladan seperti Tuhan Yesus, yaitu rela berkorban, mengasihi sesama semuanya. Pokoknya segala sesuatu yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab kita harus jalankan, karena Tuhan akan memampukan kita semua untuk melakukan apa yang Dia perintahkan ya anak-anak. Demikian cerita tentang terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian diberkati anak-anak semua ya. Semoga semuanya sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kalian menjadi murid-murid Tuhan yang bisa membawa teladan tentang Tuhan Yesus ya di tengah-tengah dunia ini ya. Demikian cerita dari Bunda Afi. Sekarang kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu mengenai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami tugas untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan, berilah kami kuasa supaya kami mampu menjadi teladan yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam penyebaran virus corona ini Tuhan, supaya virus ini bisa cepat selesai Tuhan dari negara kami, dan kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi mama papa, oma opa,
Bunda, dan teman-teman semua Tuhan, supaya dalam perlindungan-Mu juga Tuhan. Dan kami biarlah bisa beraktivitas dan bertemu kembali, bermain, berkumpul bersama teman-teman seperti biasa lagi. Kami juga tidak lupa Tuhan mendoakan teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, dan siapapun orang-orang yang kami kasihi waktu sakit Tuhan, kiranya Engkau mau melawat mereka supaya mereka menjadi sembuh. Dan biarlah kami menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Haleluya, amin. Demikian cerita Bunda Afi hari ini. Semoga kalian mengerti dan bisa menjalankannya dalam hidup hari lepas hari. Terima kasih. Salam.